Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Sosiologi FISIP Universitas Lampung yang beranggotakan saya, Richard Iskandar, Bagus Syaputra, Cindi Ramadhani Wijaya, Mailita Devina Putri, dan Muhammad Fikri Maulana. Di sini kita akan menjelaskan tentang permasalahan lingkungan dengan judul TPA Bakung Over Capacity. Perkembangan daerah perkotaan secara pesat tidak terlepas dari dorongan teknologi, transportasi, dan sebagainya. Akibatnya, urbanisasi menjadi fenomena yang tidak dapat dipungkiri dalam pembangunan kota. Semakin besar penduduk dalam satu kota, akan semakin besar kegiatan dan usahanya, sehingga semakin besar pula permasalahan sampah yang harus ditangani. Salah satu permasalahan yang terjadi di Kota Bandar Lampung adalah penanggulangan dan pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat. Sampah tersebut berasal dari rumah tangga dan sejenisnya. Sampah tersebut wajib ditangani dengan yang berwawasan lingkungan, dengan tujuan untuk mengurangi volume tempat pemrosesan akhir sampah yang ada di Kota Bandar Lampung. Pembuangan akhir merupakan tempat pembuangan di mana sampah diisolasi dan juga dikelola untuk mengetahui adakah sampah yang masih bisa didaur ulang, dijadikan pupuk tanaman, dan juga dijadikan bahan bakar. Salah satu tempat pembuangan akhir yang ada ialah TPA Bakung yang berada di Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, dengan luas area sekitar 14 meter dan dibangun pada tahun 1964. TPA Bakung menampung seluruh sampah yang ada di Bandar Lampung. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, peningkatan jumlah sampah mencapai 750-800 ton per harinya, atau sama dengan 292.000 per tahunnya, dengan jumlah penduduk terpadat pada tahun 2015. Pada tahun 2020, dari data yang kami dapatkan dari lampos.co, peningkatan jumlah sampah mencapai 1.000 ton per harinya. Dengan bertambahnya penduduk dan juga produksi sampah yang terus meningkat, maka pemerintah memberikan layanan berupa kendaraan operasional pengangkut sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan akhir. Tersedia 96 buah truk pengangkut sampah dan juga intervalnya 1-2 kali per harinya. Permasalahan yang ada di TPA Bakung adalah pengelolaan sampah yang masih konvensional dan masih dilakukan di Kota Bandar Lampung, yang mana tidak ada upaya progresif untuk melakukan pengurangan sampah. Sampah yang dihasilkan dari sumber sampah langsung dikumpulkan, diangkut, kemudian dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Berdasarkan penelitian sebelumnya, dikatakan bahwa sarana dan prasarana yang ada di TPA Bakung masih tergolong lengkap, namun banyak dalam keadaan rusak. Kondisi drainase di TPA Bakung saat ini tidak berfungsi dengan baik, yang mana dari pengamatan di lapangan, drainase dari jalan masuk TPA hingga menuju landfill dipenuhi dengan sampah dan beberapa saluran yang rusak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala UPT TPA Bakung, bahwa timbunan akan ditutup tanah urukan tergantung ketersediaan anggaran proyek. Biasanya penutupan dilakukan secara periodik selama 4-6 bulan. Hambatan terbesar dari penerapan daur ulang adalah kebanyakan produk tidak dirancang untuk didaur ulang atau tidak bisa dipakai kembali. Hal ini dikarenakan para pengusaha tidak mendapatkan insentif ekonomi untuk melakukannya, di mana perluasan tanggung jawab produsen itu harusnya melakukan pendekatan kebijakan di mana meminta produsen untuk melakukan kembali produk-produk dan kemasannya. Nah, pada tahun 2009, PT Bioenersis Indonesia menawarkan kerjasama untuk pengurangan gas metana tersebut pada sistem pemusnahan ini. Sampah organik dibusukin dalam landfill hingga gas metana tersebut melalui proses pipa, terus dialirin, terus diolah kembali menjadi energi listrik. Nah, berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan oleh PT Bioenersis Indonesia, pemusnahan gas metana yang dihasilkan di TPA Bakung dengan program CDM Clean Development Mechanism layak dilakukan di TPA Bakung. Nah, tapi
tanah TPA yang digunakan kembali akan mendapatkan sumber energi yang baru. Tapi saat ini kerjasama tersebut masih dalam tahap pembahasan. Nah, ada composting dan daur ulang merupakan sistem alternatif di mana komunitas-komunitas banyak melakukannya, yang sudah melakukannya eh, dan mampu mengurangi 50% penggunaan landfill dan mengubah pandangan dari suatu pembuangan sampah menjadi tempat pengolahan sampah yang akhirnya menjadi tempat pengolahan sampah hingga dapat menerapkan zero waste dan atau sampah tanpa sisa. Menurut Bapak Setiawan, pada tahun 2019, selaku Kepala UPTD dari TPA Bakung mengatakan bahwa TPA Bakung ini masih menggunakan sistem open dumpling, yang berarti bahwa sampah-sampah yang datang ke TPA Bakung hanya dibiarkan begitu saja, hanya menjadi tumpuk-tumpukan saja. Manajemen TPA Bakung ini pada tahun 2020 mengatakan bahwa perharinya itu ada sekitar 1.000 ton sampah yang datang ke TPA Bakung. Hal tersebut berarti adanya peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya 700 sampai 800 ton per harinya. Dengan luas TPA Bakung yang hanya 14,2 hektar, dinilai hanya mampu menampung sekitar 230 ton sampah per harinya. Hal tersebut berarti memperkuat adanya over capacity dari TPA Bakung. Menurut Standar Nasional Indonesia pada tahun 2002 tentang teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan, secara umum ada 3 teknologi pengolahan sampah yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah open dumpling seperti yang ada di TPA Bakung. Terus yang kedua itu ada sanitary landfill, yaitu berupa lahan uruk saniter. Terus yang ketiga itu ada controlled landfill, yaitu berupa lahan uruk atau lahan yang sudah diuruk kemudian dimasukkan sampah dan ditimbun kembali. Adapun dalam pembahasan mengenai TPA Bakung ini, kelompok kami membuat semacam model kebijakan sederhana untuk menangani permasalahan overcapacity di TPA Bakung. Model sederhana kami ini berbasis pada komunitas yang bertujuan untuk menangani sampah dari hulu, yaitu rumah tangga, dengan metode 4R. Bisa kita lihat pada selanjutnya bisa dilihat pada bagan yang sudah kami tampilkan di layar mengenai penanganan sampah yang ada di TPA Bakung. Yang pertama itu ada aktor-aktor yang menurut kami bisa untuk mengatasi permasalahan sampah ini. Yang pertama itu ada pemerintah, yang kedua komunitas, yang ketiga rumah tangga. Pemerintah di sini dimaksudkan adalah membuat semacam kebijakan-kebijakan dan juga kerjasama kepada komunitas. Yang dimaksud adalah komunitas-komunitas yang bergerak di bidang lingkungan untuk mensosialisasi dan mengedukasi masyarakat selaku rumah tangga dan juga hulu dari permasalahan sampah yang ada di TPA Bakung ini. Yang pada output akhirnya, rumah tangga ini diharapkan bisa menerapkan metode 4R di rumahnya masing-masing. Yang pertama itu adalah mengganti atau replace. Di sini bisa dimulai dengan mengganti kebiasaan menggunakan kantong plastik sebagai wadah belanjaan dengan menggunakan kantong-kantong yang bisa digunakan kembali atau yang terbuat dari bahan selain plastik. Yang kedua itu mengurangi. Dimaksud mengurangi atau reduce di sini mengurangi konsumsi yang bisa menimbulkan sampah-sampah yang nantinya akan mengakibatkan penumpukan sampah di TPA Bakung. Yang ketiga itu mendaur ulang, yang artinya itu masyarakat atau rumah tangga dapat mendaur ulang secara sederhana atau recycling. Mendaur ulangnya sampah-sampah yang ada di rumah tangga itu bisa dijadikan bahan-bahan yang berguna. Contohnya itu botol-botol bisa digunakan sebagai wadah dari tempat-tempat alat tulis kantor. Yang keempat itu ada memakai kembali atau reuse. Maksudnya adalah kita tuh harus bisa untuk menggunakan kembali atau
memilih barang-barang yang tidak hanya digunakan satu kali, yang akhirnya bisa menjadi sampah. Itulah harapan atau output terakhir dari model sederhana dari kelompok kami melalui metode 4R. Sampah adalah hal yang tidak bisa lepas dari masalah lingkungan. Diharapkan masyarakat berperan aktif untuk ikut serta berperan mengurangi sampah dan dapat memilah sampah organik dan non-organik. Dari penerapan prinsip 4R, harapannya masyarakat tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, tetapi dapat memilah sampah berdasarkan jenisnya. TPA Bakung yang seharusnya menjadi tempat solusi akhir sebuah permasalahan sampah, ternyata hal tersebut tidaklah benar. Yang terjadi hanyalah memindahkan sampah organik, non-organik, dan bahkan B3 yang memiliki zat yang berbahaya tidak bisa dikelola secara efektif oleh TPA Bakung. Seharusnya jika bisa menjadikan moto sampah bisa membawa berkah, maka sebuah sampah yang dianggap tidak berguna justru bisa dimanfaatkan dengan baik menjadi hal yang bermanfaat.